Film ini dimulai ketika Josie yang diperankan Han Ji Min yang merupakan seorang wanita yang memiliki kekurangan fisik. Sejak lahir, suatu hari Josie sedang keluar rumahnya dengan kursi roda dan ia bertemu Yong Seok yang diperankan Nam Jo Hyuk saat sedang terjatuh dari kursi rodanya. Ternyata kursi roda yang dinaiki Josie tidak mau menyala dan rusak. Terpaksa Yong Seok meminjam sebuah gerobak tua sebesar 5.000 won untuk mengangkut Josie pulang beserta kursi roda yang rusak. Di tengah perjalanan, Yong Seok membawa Josie pulang. Mereka pun bertemu neneknya di jalan. 어쩌다가 어떤 미친놈이 뒤에서 달려와서 가슴을 만졌어. Sebelumnya sang nenek sempat mengira Yong Seok lah yang telah berbuat demikian kepada Josie. 자야? 아니야. 저 학생이 도와줘서. Tapi ketika ia melihat ke arah Yong Seok, Josie menjelaskan bahwa dialah yang telah menyelamatkan dan membawanya pulang menggunakan kursi roda. Setelah pembicaraan tersebut, sang nenek mengundang Yong Seok untuk ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Yong Seok membantu menurunkan kursi roda yang berada di atas gerobak dan menaruhnya di samping lemari. Tapi ketika dia ingin berpamitan kepada Josie, 그럼 들어가 보겠습니다. 밥 먹고 가요, 학생. karena tidak enak untuk menolak, ia pun menunggu makan malam yang telah disiapkan Josie sambil memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh nenek. Melihat makan malam yang disiapkan Josie, 먹어, 학생. pada mulanya membuat Yong Seok merasa ragu untuk memakan makanan tersebut. Tapi ketika Josie mengatakan pada Yong Seok, 왜 그렇게 먹어? 독이라도 타나서. ia pun mulai memakan makanan buatan Josie dengan lahap dengan ditemani nenek yang sedang duduk di belakangnya. Setelah makan malam, ia pun pergi sambil mengembalikan gerobak yang telah ia pinjam di toko sebelumnya. Ternyata setelah kejadian itu, Yong Seok ternyata menjadi simpanan tante-tante, yaitu dosennya sendiri. Ia terbangun ketika dosennya memberitahu bahwa pacarnya sebentar lagi datang ke apartemen dosennya. Ia menyuruh pacarnya membeli susu ke toko swalayan agar Yong Seok punya sedikit waktu untuk mempersiapkan barang-barangnya agar ia tidak bertemu dengan pacar dosennya di kamar itu. Saat ia meninggalkan apartemen, ia sempat bertemu dengan pacar dosennya. Ia tahu itu ketika ia melihat 2 buah susu kotak yang baru ia beli di toko swalayan. Setelah itu Yong Seok pergi ke kampusnya untuk menghadiri mata kuliah yang ia ambil di sana. Ia mempunyai seorang teman perempuan bernama So Kyung. Di dalam kelas mereka sempat berpandangan dan keluar kelas bersama. Saat ia berjalan di lorong kampus, Yong Seok dipertemukan oleh dosen yang telah tidur dengannya di malam tadi. Saat Yong Seok sedang ngopi di kafe, ia melihat nenek Josie sedang mengangkut sebuah lemari di pinggir jalan. Karena tidak tega, ia pun membantu nenek itu dengan membawa lemari itu ke rumah Josie. Karena nenek itu tidak bisa memberikan upah kepada Yong Seok, ia pun menyuruh Josie untuk memasakkan makanan seperti ketika Yong Seok telah menolongnya. Ia pun menyuruh Josie untuk memasakkan makanan seperti ketika Yong Seok telah menolongnya ketika ia terjatuh dari kursi roda. Saat Josie sedang memasak, Yong Seok menanyakan foto pria yang ada di tembok rumahnya. 우리 아빠. 아빠요? 응. 거기 안고 있는 게 나고. Ia bahkan mengaku bahwa dirinya lahir di Budapest dan dirinya lebih mirip ibunya daripada ayahnya. Setelah Josie selesai memasak makanan, mereka pun makan bersama dan ditemani nenek Josie. Ternyata Yong Seok kerja sambilan di sebuah toko kopi. Ia mengajak So Kyung untuk ngopi di tempat ia kerja. Selesai kerja, Yong Seok mengajak So Kyung ke sebuah bar dan menceritakan kejadian yang baru-baru ini Yong Seok alami. Ia menceritakan bahwa ia baru saja menolong nenek dan bertemu dengan Josie. Lama-lama mereka pun mengobrol tentang keuangan dari Josie. Karena setiap Yong Seok datang, nenek hanya bekerja sebagai pemulung. Sampai pada akhirnya So Kyung menawarkan tentang pekerjaan sosial yang memperbaiki rumah bagi orang yang tidak mampu secara gratis. Saat mereka asik mengobrol, Yong Seok terlihat modus pada So Kyung yang mulai mabuk. Ia mengelus tangan So Kyung dan berkata bahwa tangannya sangat halus. 무슨 되게 하얗다. 엄청 부드럽네.
Adegan berganti sampai pada akhirnya mereka mulai berciuman di kamar Sokyung. Karena kamarnya kecil dan suara dari luar terdengar, Sokyung menolak untuk diajak enak-enak. Yongseok yang merasa kecewa mulai sedikit bicara padanya, kemudian pergi meninggalkan Sokyung karena hari mulai larut. 1 hari kemudian, Yongseok mendapat beberapa hadiah dari manajer toko karena dia telah melihatnya bekerja selama berjam-jam. Karena dia tidak membutuhkan barang itu, ia pun pergi ke rumah Jose dan memberikan barang hadiah itu padanya. Di sana Yongseok berkata jika barang pemberian manajer berada di tempat tinggalnya, hanya akan menjadi sampah belaka. Jose merasa tersinggung. 쓰레기를 줘서 고맙다. 아니, 요리 잘하는 사람한테 필요할 것 같아가지고. Yongseok yang merasa panik karena perkataannya, kemudian ia pun menjelaskan padanya maksud dari perkataannya sebelumnya. Saat Yongseok izin untuk pulang, Jose pun berkata akan membuatkan sebuah makanan dan mengizinkan pulang setelah makan malam. Yongseok pun nampak malu-malu dalam menolaknya. Walaupun begitu, ia tetap masuk ke dalam untuk membantu Jose memasak makanan. Saat memasak berdua, Yongseok nampak memperhatikan nenek yang sedang tertidur. Ternyata di sana ia berusaha modus kepada Jose dengan menyuapi sebuah daging yang baru saja ia goreng. Nah, pada kesempatan kali inilah akhirnya Jose memperkenalkan dirinya dengan nama Jose. Karena sebelumnya mereka berdua belum sempat perkenalan, walaupun sudah saling ngobrol berdua. Di hari berikutnya terlihat Yongseok sedang memperbaiki kursi roda milik Jose. Tapi karena dia tidak bisa memperbaikinya, Jose pun tidak berniat untuk memasakkan makanan untuknya. 오늘은 밥값 못했으니 밥을 못 해주겠네. Yongseok hanya bisa mengangguk-angguk saja. Kemudian ia pun disuruh untuk mengambil sebuah botol whisky di kumpulan botol-botol yang telah dikumpulkan oleh nenek Jose. Jose kemudian mendekatkan hidungnya ke ujung botol tersebut. Sambil mencium baunya, ia pun menjelaskan bahwa anggur itu asli dan edisi terbatas. Tapi ketika Yongseok mencoba apa yang dilakukannya, ia pun hanya bisa tertawa karena tingkah laku yang diperlihatkan oleh Yongseok. Setelah mengambil botol itu, Jose mengajak Yongseok ke sebuah ruangan penuh dengan botol dan buku-buku gelas. Di dalam sana, Yongseok mengambil sebuah stiker yang sebelumnya menempel di buku. Kemudian ia tempelkan ulang di jendela sambil berkata pada Jose kalau dirinya membutuhkan sesuatu, ia bisa menghubunginya di nomor yang tertulis di stiker tersebut. Setelah Yongseok memberikan nomor HP-nya, ia pun meminta tolong pada Yongseok untuk membelikan sebuah buku yang ingin ia beli beberapa hari lalu saat terjatuh dari kursi roda. Yongseok pun pergi ke beberapa toko buku dan pada akhirnya ia tersenyum karena mendapatkan buku yang sedang dicari oleh Jose. Pada hari itu, Yongseok mendapatkan sebuah jamuan makan malam seperti yang ia telah dapatkan ketika ia selesai membantu Jose. Hari pun berganti. Di pagi hari, Yongseok hendak pergi ke kampusnya. Di sana ia berpapasan dengan dosen yang sebelumnya tidur dengannya. Karena tidak mau bertemu dengannya, ia pun memutuskan melewati jalan lain untuk masuk ke ruangan kuliahnya. Di perjalanan, ia dikagetkan oleh sebuah telepon dari Jose. Ternyata Jose ingin mengajaknya untuk mencari orang yang bernama Jongbong yang berada di bengkel mobil. Saat itu Yongseok mencari orang bernama Jongbong di bengkel tersebut dan menemukan orang itu. Jongbong adalah sebuah anak yatim piatu sama seperti Jose. Walaupun sebenarnya Jose pernah mengaku bahwa dirinya dari Budapest. Yongseok sudah tahu fakta sebenarnya karena dia sudah bertanya pada nenek sebelumnya. Mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut disertai gugurnya daun di musim kemarau. Suatu saat, Yongseok menginginkan sebuah pekerjaan. Ia ditawari untuk magang di sebuah perusahaan penjualan bernama Weibo. Tak disangka di sana ada dewan direksi yang ternyata merupakan dosen di kampus Yongseok dan menjadi tante Yongseok. Ia pun berterima kasih pada pria itu karena ditawari sebuah pekerjaan. Setelah itu, ia berada di sebuah taman untuk mengerjakan sesuatu dari dosennya bersama pacarnya. Setelah itu, Yongseok pergi ke tempat Jongbong di hari yang hujan sambil membawa kursi roda milik Jose yang rusak. Jongbong mengajak Yongseok untuk makan bersama. Saat mereka sedang makan bersama, Jongbong bercerita tentang masa lalu Jose. Dia berkata Jose merupakan orang yang aneh, selalu berbohong, dan mempunyai imajinasi yang aneh di setiap harinya.
Ternyata orang tua Jose bukan berasal dari Budapest, melainkan ia dibuang di pintu kantor polisi daerah Incheon waktu dia umur 2 tahun. Ternyata Jose juga kabur dari panti asuhan ketika dirinya berumur 10 tahun. Ia memberikan obat cacing kepada direktur panti asuhan agar ia bisa kabur. Kemudian neneklah yang akhirnya menyembunyikan dari panti asuhan hingga sekarang. Jadi selama ini Jose tidak pernah keluar rumah karena dia merasa membunuh seseorang. Dan selama hidupnya ia bersembunyi di rumah nenek agar tidak ketahuan. Mendengar cerita dari Jeongbong, akhirnya Yongseok memutuskan untuk pulang. Di kemudian hari, ia membantu nenek untuk menjual beberapa barang bekas seperti kardus. Sambil membantu nenek, ia pun menawarkan bantuan berupa pendaftaran bantuan bedah rumah dan subsidi bagi orang yang tidak mampu. Awalnya nenek sempat menolak, tapi ketika kita disuguhkan pada adegan berikutnya, kita pasti tahu bahwa nenek ternyata menyetujui program tersebut. Saat rumahnya sedang direnovasi, mata Jose tertuju pada seorang gadis yang mempunyai cacat di bagian tangan. Program perbaikan rumah masih berjalan. Yongseok kemudian masuk ke kamar Jose untuk mengobrol bersama. Yongseok memberikan pertanyaan kepada Jose jika ia ingin pergi tempat mana yang ia ingin kunjungi. Seketika itu Jose menjawab bahwa dirinya sudah pergi ke beberapa tempat. Tapi jika disuruh memilih tempat yang terbaik, Jose pun memilih Skotlandia dengan kota Speyside. Ia memilih kota tersebut karena disitulah penghasil whisky terbaik. Saat itu juga Yongseok menunjukkan HP-nya dan membuka Google Map. Saat itu juga Yongseok menunjukkan HP-nya dan membuka Google Map dengan tampilan Street View. Ia pun menunjukkan suasana kota tersebut pada Jose. Ketika Jose sedang asik melihat Google Map, tangan Yongseok pun dengan spontan membelai wajah Jose. Di saat itulah datang pacar Yongseok yang datang untuk bertemu dengannya. Karena mendengar pertanyaan dari Yongseok, Jose pun sedikit marah dan menutup pintu kamarnya. Bahkan ketika Yongseok ingin masuk ke dalam, ia menyuruhnya agar tidak datang kembali untuk menemuinya. Walaupun sedih, ia pun tetap berjanji pada Jose bahwa ia akan kembali suatu saat lagi. Hari-hari pun berlalu, tibalah bulan Natal. Di adegan ini Yongseok bertemu dengan pacarnya untuk makan malam. Tapi saat mereka sedang melakukan makan malam bersama, nampak ketidakcocokan mereka membuat hubungan mereka yang semula baik-baik saja menjadi berantakan. Akhirnya Yongseok dan pacarnya putus. Setelah putus, Yongseok pergi ke sebuah bar untuk bertemu orang yang menawarinya pekerjaan. Ternyata saat ia bertemu dengannya, ia tidak diterima untuk magang karena Profesor Min Hye-son atau tante simpanan Yongseok mengatakan sesuatu yang buruk tentangnya dan membuatnya tidak diterima bekerja di sana. Hari-hari pun kembali berlalu. Yongseok terlihat sedang duduk di halte bis. Di sana ia bertemu dengan seseorang yang telah membantunya untuk merenovasi rumah dari Jose. Saat mereka berdua saling ngobrol, ia mendapatkan informasi bahwa nenek Jose telah meninggal 1 tahun yang lalu dan membuat Jose hidup sendirian. Mengetahui hal itu, pada malam harinya ia pergi ke rumah. Mereka pun akhirnya ngobrol satu sama lain setelah beberapa bulan tidak bertemu. Jose masih mengingat perkataannya agar Yongseok tidak datang dan menemuinya lagi. Ia pun kembali mengucapkan hal itu kepada Yongseok sampai akhirnya Yongseok pun pergi meninggalkan rumahnya. Saat Yongseok hendak meninggalkan rumahnya, terlihat Jose keluar menggunakan kursi roda. Ia menyesal telah mengusir Yongseok. Ia pun menangis dan memohon agar Yongseok tidak meninggalkannya sendirian. Yongseok pun kemudian berjanji pada Jose agar tetap bersamanya. Ia memegang tangan Jose kemudian perlahan menciumnya. Setelah itu Jose dan Yongseok pun mantap-mantap bersama. Di kamar, Jose meminta agar Yongseok tidak pergi meninggalkannya. Ia pun berkata bahwa dirinya sangat mencintai Yongseok. Semenjak itu Yongseok pun tinggal di kediaman Jose. Sampai pada akhirnya setelah ia lulus dan menerima wawancara kerja di kampusnya, ia kemudian bertemu mantan kekasih gelapnya yaitu dosennya sendiri dan diantar pulang menggunakan mobil. Di dalam mobil dosennya berkata seharusnya ia diterima bekerja di sana karena ia telah merekomendasikan nama Yongseok untuk bekerja. Setelah itu mereka pun berpisah dan Yongseok pulang dan tidur bersama Jose dalam satu kasur yang sama. Hari itu pun berjalan dengan cepat. Di pagi harinya nampak Jose memberikan tes pack kepada Yongseok.
Ternyata ia positif hamil setelah mantap-mantap dengan Yongseok. Setelah memberikan tes pack tersebut, Jose pun pergi untuk memasak. Di malam hari, nampak mereka berdua tidur bersama. Yongseok membuka HP-nya dan memperlihatkan tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Sehabis itu, Yongseok pergi meninggalkan kamarnya dan pergi mencari pemanas ruangan. Jose nampak menangis melihat seseorang membawa gerobak di HP-nya. Ia seperti membayangkan kembali bagaimana dirinya dan Yongseok bertemu. Di kemudian hari, Yongseok dan Jose pergi ke taman bermain. Mereka berdua pun menaiki biang lala bersama. Sebelum menaiki biang lala, Yongseok menanyakan padanya apakah Jose pernah menaikinya. Jose malah mengatakan bahwa dirinya pernah menaikinya dan juga berkata pernah naik balon udara sambil merasakan indahnya benua Afrika. Tapi ketika ia berada di atas, Jose nampak ketakutan dan ia pun mengaku bahwa dirinya baru pertama kali menaiki biang lala. Saat gilirannya selesai dan waktunya turun, ia menolak untuk turun dan tetap melanjutkan untuk naik biang lala untuk kedua kalinya. Waktu pun cepat berlalu. 5 tahun kemudian terlihat Jose dan Yongseok terlihat berjalan berdua di negara Skotlandia. Tapi ternyata semua itu hanyalah kehaluan dari seorang Jose. Jose membayangkan bahwa dirinya bersama Yongseok masih berpacaran dan sedang jalan-jalan di negara Skotlandia. Saat 5 tahun kemudian, sebenarnya ia dan Yongseok sudah tidak berpacaran. Terlihat Yongseok sedang duduk bersama dengan mantan kekasihnya yang sebentar lagi akan menikah. Walaupun begitu, ia masih membayangkan kehadiran dari Jose dan sedih karena tidak berada di sisinya lagi. Di jalan, ia berpapasan dengan mobil yang dikemudikan oleh Jose. Walaupun ia tahu Jose yang menyetir mobil, ia tetap tidak menyapanya dan menghargai apa yang Jose inginkan. Ternyata mereka putus setelah menonton pertunjukan lumba-lumba 5 tahun yang lalu. Jose memutuskan Yongseok agar dirinya tidak terjebak bersamanya dan memaksanya untuk menjalani kehidupan yang berbeda, bahwa hidup bersama Yongseok akan menjadi baik untuknya. Tetapi seperti apa yang kita lihat, ternyata tidak sama sekali. Mendengar hal itu, Yongseok pun menangis dan akhirnya meninggalkan tempat tersebut dengan mendorong kursi roda milik Jose. Banyak versi dalam ending film ini. Banyak orang yang mengira film ini habis ketika Jose menyuruh Yongseok untuk pergi. Dan